Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas pertolongannya, kemudahannya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kemudahan untuk mempelajari keimanan yang bertalian dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Ini adalah perkara yang paling fitrah dan perkara yang paling dibutuhkan. Jadi belajar ilmu seperti ini hukumnya adalah fardhu ain. Jadi setiap kita harus paham, menguasai. Ya hadirun azani wa azakumullah. Insyaallah kita masih mempelajari tentang ayat ataupun hadis yang bertalian dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yadhaqullahu ila rajulaini qatala ahaduma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Bukhari dan Muslim. Ini ada di Bukhari dan Muslim, juga musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan Allah tertawa kepada kejadian dua orang yang membunuh salah satu di antara keduanya. Kemudian keduanya masuk ke dalam surga. Jadi ayat yang bertalian dengan sifat Allah di sini adalah tertawa. Jadi kalau kita menjumpai ayat atau hadis yang demikian ini, kita tetapkan, ya, tertawa bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Pasti berbeda dengan makhluk, ya. Dan hakikatnya kayak apa, ya kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa mengetahuinya. Tetapi kita beriman dengan apa yang dikatakan Rasulullah, bahwasanya Allah SWT tertawa sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Jadi Allah SWT tertawa kepada kejadian dua orang yang salah satu di antara keduanya membunuh yang lainnya, tetapi keduanya ternyata masuk ke dalam surga. Jadi kisahnya yang dikisahkan oleh ahli tafsir, ada orang kafir membunuh orang yang beriman. Ya, ada orang kafir membunuh orang yang beriman. Ya, maka orang yang beriman ini yang dibunuh oleh orang kafir, ya dia masuk surga. Ternyata orang kafir ini setelah membunuh orang beriman juga masuk Islam dan beriman. Ya, dan ya dia kemudian
ya, terbunuh juga, ya, sehingga pun akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya adalah masuk ke dalam surga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya, dengan keadaan yang demikian ini sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Fahadha wa ma asbahu mimma sahha sanadu. Ini lanjutan pembahasan kita yang dulu. Dan yang demikian ini dan yang serupa dari apa-apa yang sanadnya itu sahih, wa udilat ruwatuhu, dan rawinya itu adil, yang sahih tadi, maka nu'minu bihi, kita harus beriman. Ini yang kita baca adalah ucapannya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengajari kepada kita. Ya, jadi kita beriman dengan ayat ataupun hadis tersebut karena sahih. Ya, kalau menolaknya, ya membahayakan keimanan kita. Tidak boleh menolak, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ada yang menolak lah ini. Kenapa mereka menolak? Karena cara di dalam memahami yang demikian ini, ya, mereka kembalikan kepada akal atau perasaan begitu. Sedangkan akal dan perasaan jelas tidak mampu. Karena memang di luar kemampuan baik akal ataupun perasaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi tugas kita dalam hal yang demikian ini hanyalah beriman. Ya, hanyalah apa? Beriman dan menerima. Wala naruddu bihi, dan tidak menolaknya. Wala najhaduhu, dan tidak menentanginya. Sebagaimana yang Allah SWT katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak layak, tidak pantas, tidak layak dan tidak pantas di sini berdasarkan firman Allah. Dengan ketidaklayakan yang sempurna, karena yang mengatakan tidak layak itu adalah Allah. Ya. Tidak layak. Bagi orang yang beriman baik laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara. Dan Allah SWT menentukan perkaranya dan Rasulullah SAW menentukan perkaranya, kalau Allah dalam Al-Quran, kalau Rasulullah di dalam Al-Hadits yang sahih. Kalau sudah ditentukan tidak layak bagi orang yang beriman baik laki ataupun perempuan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka itu masih milah-milah dari urusan mereka. Nah, masih milah-milah. Masa ya Allah tertawa, orang mungkin teman aja. Nah, gitu. Dikembalikan kepada perasaannya. Dia lupa bahasanya yang mengatakan itu adalah Rasulullah berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Loh, masa ya itu tugas kita beriman. Karena perkara-perkara yang demikian itu memang kita tidak tahu kecuali kalau diberitahu. Dan kita tidak boleh mengarang-arang Allah nggak mungkin tertawa gitu. Loh, kamu mengatakan Allah tidak mungkin tertawa, kekuatan kamu apa gitu? Yang datangnya dari Allah maksudnya. Kekuatanmu apa yang datangnya dari Allah? Kamu tidak akan menjumpainya. Kalau tatkala kamu tidak menjumpainya, mungkin di kalangan manusia atau di dirimu diterima, tapi Allah menolaknya. Dan tatkala nanti Allah menolaknya, kamu nggak mungkin ya mati misalnya cari surga dari selain surganya Allah, nggak mungkin. Mesti cuman ya mau kembali kemana lagi? Mau bumi yang dipijak juga buminya Allah, otak yang dia miliki juga datangnya dari Allah, kesehatan, kekuatan juga datangnya dari Allah, begitu. Jadi penentangannya yang demikian ini dikatakan oleh Allah tidak pantas ya bagi mereka. Mayyasillah wa may ya'sillah, dan barang siapa yang menentangi Allah dan Rasulnya,
faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan kesesatan yang demikian ini hampir orang tidak mampu mengatakan ini kesesatan, karena ini bentuknya adalah pemikiran, keyakinan yang nggak kelihatan. Beda dengan misalnya koruptor gitu ya. Koruptor orang ngingkarin gitu. Salah ngomong misalnya goblok misalnya gitu kan. Semua orang ngingkarin. Tapi kalau yang demikian ini coba bayangkan. Ini membutuhkan ilmu yang lebih dalam, iman yang lebih dalam begitu. Karena ini memang Masya Allah, makanya yang dibaca adalah kitab-kitab para ulama. Rujukannya adalah para ulama, yang mensyarah ini juga ulama. Padahal ini ilmu yang paling fitrah, yang paling dekat. Tapi kok jadi malah ilmu yang paling asing. Aku ngaji kayak lah mumet dulu. Ngaji aja drengki, aja serai, aja panasten, sing akhlaknya apik ya. Aku lah mudeng ya. Sing lucu-lucu barangan asal aja saru, aku mudeng seneng. Kayak gitu. Nah kayak ngomong apa jajan sih ya. Ini padahal yang penting yang fitrah. Mungkin di dalam hati kita bertanya, kok bisa ya pembahasan keimanan kayak gini kok jadi kayak jelimet? Kenapa gitu? Ya karena memang ada yang nyerang gitu loh. Ada yang nyerang. Jadi dulu kan udah tertimbun, ya kan? Tertimbun. Kemudian datang Islam, kemudian timbunannya dibersihin, akhirnya jelas gamblang. Orang beriman kepada Allah itu mudah sudah nggak mikir. Amiruha kama ja'at. Pokoknya nggak jumpai Al-Quran, ya kuat diimani. Nggak jumpai hadis, ya kuat diimani. Amiruha kama ja'at. Ya udah mudah orang-orang datang. Oh maksudnya kan yang gini, masa ya? Itu nggak ada. Nah ternyata berjalan waktu, ditimpa lagi. Akhirnya delesep. Tapi kan delesep ini kemudian menjadi perkara yang samar dibuka iman itu salah oleh para imam telaten gitu. Jadi para imam jadi orang-orang yang sangat telaten, hanya sekedar untuk menyelamatkan akidah dan keimanan kaum muslimin telaten gitu. Gitu kan? Kemudian para thalabul ilmi juga telaten. Akhirnya ya thalabul ilmi kan jarang yang viral kan. Jarang yang viral, memang nggak terkenal kok, ya kan? Apalagi jadi utusan khusus presiden, aduh lah. Kayak saya misalnya jadi utusan khusus presiden, aduh, mau jadi bupati deh, aduh. Padahal mungkin kita belajarnya lebih lama, lebih jelimet, lebih banyak tantangan. Orang dikenal. Wah kalau posting di YouTube aja yang lihat paling berapa? Ustaz apa sih? Ya, gitu kan? Inilah kenyataan-kenyataan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, yang bertalian dengan keimanan dia kepada penciptanya, yang dia kalau misalnya membalas kebaikan kepada penciptanya, saya yakin tidak mampu, maka nggak pernah beli. Kiyip-kiyip kayak gini nikmat atau tidak nikmat? Coba kalau ada orang satu hari nggak bisa kiyip, waduh, aku berpatku mendeloba yakin. Wah aku lagi nelangsa berani mendelik. Aku nelangsa orang bisa kedep. Wah apa sih mendelik baik? Udah mendelik orang bisa kedep. Wah aku lagi sedih orang bisa kedep malah berani mendelik. Ya kan? Gini apa mboten? Anggap mau misalnya kan? Ternyata nggak bisa balik coba. Ngeluh nggak? Aku anggap orang bisa balik coba. Kira-kira gimana coba? Nelangsa apa enggak tuh? Padahal Allah memberikan yang lebih banyak daripada itu. Masa Allah yang lebih banyak daripada itu tatkala datang ayat tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tatkala datang hadis tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya kok ditolak? Seakan-akan yang menentukan sifat dan perbuatan Allah itu makhluk. Ya kan? Sembrana atau tidak sembrana? Sembrana. Sembrana ini sama siapa? Allah. Kalau korupsi sembrana itu siapa? Manusia. Makanya manusia kalau disembrani kesuh. Tapi kalau yang disembrani Allah, berapa apa? Nah, gitu. Iya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah begini. Ya. Wallahi ma ghadabat. Ya. Wallahi ma ghadabat idza intahakat maharim rabbi fi sirri wal i'lani. Ya. Wa ajaraka rahmani, ya.
idza qala li sonanihi syai'an min ad-darbi wasyatmi. Jadi begini, demi Allah mereka tidak akan marah kalau misalnya dilanggar keharuman Allah fi sirri ya wal i'lani, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi kalau maksiat itu nggak ada yang marah gitu. Ya. Baru nanti kalau yang dibicarakan itu tentang masalah keyakinan mereka yang keliru gitu ya, yang bertalian dengan akidah mereka yang belum benar, lah itu baru marah. Lah disinilah para ulama menjelaskan tentang apa yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada penciptanya. Sehingga di sini tidak boleh ya menentangi apa yang telah sahih dari hadis atau dari Al-Qur'an. Berikutnya wala nata'awwaluhu bita'wili yukhalifu zahirahu, dan kita juga tidak mentakwilkan ya, tidak mentakwilkan ya dengan apa yang menyelisih daripada zahir, yang zahir dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Karena memang apa? Dari amalannya ya, dari amalannya orang-orang yang menyelisih tersebut ada beberapa kemungkinan, di antaranya adalah menolak. Ya. Dan kemudian ada di antara mereka tidak menolak tapi menetapkan dengan pentakwilan gitu. Menolak tadi dengan pentakwilan, ditakwilkan, oh maksudnya kan begini dan begitu. Jadi kita jangan menyelisihi dari apa yang Allah jelaskan dari zahir ayat ataupun hadis tersebut. Wala nusyabbihu bisifatil makhlukin, dan janganlah kita menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wala bisimatil muhdatsin, dan juga jangan pula dengan ciri-ciri khusus daripada muhdatsin, yaitu makhluknya. Jadi memang ada yang menolak, ada juga yang menetapkan seperti makhluk. Jadi memang terjadi dua kubu yang ekstrim, ya, ekstrim kiri, yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kiri mengatakan nggak mungkin, masa kamu menyamakan Allah dengan makhluknya? Tapi kan di ayat disebutkan begini. Kalau kamu katakan begitu dalam ayat, kamu sama saja memalukan makhluknya. Nggak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Ditolak. Ya, dari ayat-ayat yang sudah kita bahas semua ditolak semuanya. Ya, namanya mu'attilah. Orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan karena di dalam Al-Qur'an itu seperti ini, udah kita katakan seperti ini. Misalnya tadi Allah SWT tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh dan keduanya masuk surga. Tertawanya Allah seperti tertawanya kita. Ya, Allah SWT memiliki tangan, tangannya Allah seperti tangan kita. Allah hidupnya seperti kita. Ya, datangnya Allah seperti datangnya kita, digambarkan dengan apa? Makhluk. Ya, sehingga memang di dalam hal yang demikian ini ada yang menolak, saya nggak percaya adanya Allah. Tapi ada juga yang kemudian membuat patung sebagai bentuk daripada sesembahan. Nah, dua-duanya tidak benar. Ya kita tetapkan, ya, dan pasti Allah SWT berbeda dengan apa? Makhluknya. Makanya ada kaidah yang mengatakan barang siapa yang menolak sifat-sifat Allah, maka dia menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Dan barang siapa yang menyembah, ya, menyembah, jadi begini, innal mu'attilah ya'buduna adama wa innal musyabbiha ya'buduna sanama. Adapun orang-orang yang kemudian menyamakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, maka dia menyembah kepada patung. Ya, jadi yang menolak, ya, karena yang namanya sesuatu yang ada pasti ada apa? Sifatnya, ya apa tidak? Sesuatu yang ada pasti ada apa? Sifatnya. Kalau tidak ada, ya memang karena tidak ada sifatnya. Ya. Contoh misalnya, kentut ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada.
Dari mana kita katakan ada? Ada sifatnya. Sifatnya bagaimana? Bau dan menjalar, berkembang kemana aja. Mesti kasih ngentut itu digolati ternyata orang masih ngentut, orang sing gelem ngaku. Yang angel sih berkembang sih, ya kan? Dicek-cek juga angel, ya kan? Itu cek kan angel, ya kan? Makanya kalau di Arab itu nggak ada istilah nyari orang yang kentut, nggak ada. Di Indonesia aja yang nyari orang kentut. Iya, kalau misalnya dut itu kan kentut. Kalau di sana ada yang kentut, ya kadang kan keluar kentut gitu kan, nggak, namanya manusia. Itu mereka diem, mereka diem, dan mereka tahu kalau orang kentut itu malu gitu. Kalau orang Indonesia kan nggak kentut, pengen kentut ya, udah tahu kentut, gitu. Terus apa hubungannya dengan itu? Sudah keluar kan? Ya kan udah keluar, ya kan? Udah keluar ke pengen kentut ya. Aduh ya Allah, ini ya termasuk adat tapi jelek. Apalagi dadak dihitung kan ya, bang tut. Ya Allah, ini nggak ada di kalangan Timur Tengah, nggak ada. Nah, tapi yang jadi masalah di sini walaupun tidak kelihatan, tapi kan ada tadi. Nah, Allah itu membuktikan dengan sesuatu yang sangat banyak coba, dari semuanya termasuk dari tubuh kita dan lain sebagainya, kok sampai menolak dari apa yang telah Allah sebutkan dari sifatnya. Ini terus gimana begitu kan? Dalam kala hadirun azani wa azakumullah. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu wa la nadhira. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sepadan. Ya, orangna gitu. Lho dene iki disebutna kaya kowe. Nah, terus ada disebutnya sing kepriwe? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan di benak antum tentang sifat-sifat yang sudah kita bahas? Allah turun, Allah di atas arsy, Allah tertawa, ya kan, Allah murka. Pernah nggak? Loh kok jadi disebutnya kayak gue? Nah, terus disebutnya kepriwe? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Alim, yang Maha Sayang, itu tidak mungkin menjelaskan perkara tentang dirinya yang manusia itu enggak dong. Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Kalau enggak dong terus piye gitu loh. Enggak mungkin. Makanya jangan-jangan ini ya. Dulu kan ada yang makoli itu ya. Itu menunjukkan kebodohan yang nyata, kebingungan yang nyata. Makoli apa? Berarti dia tidak paham tentang hal-hal yang bertalian dengan kebenaran agama yang memang harus dipahami. Untuk bisa memahami, Allah memberikan dengan sesuatu yang paling mudah. Tatkala manusia sudah mudeng, sudah dong, baru Allah jelaskan Allah kuwi ora kaya senang kowe ngerteni, lebih agung, lebih mulia gitu loh. Begitu. Dene kayak iki mandan angel ya. Janjane siapa angel. Cuman karena ditabrak aja ada filsafat ini, filsafat itu, ada pemikiran ini, pemikiran itu yang berkembang dengan liarnya, yang itu merupakan bisikan syaitan, lagi jadi angel. Enggak dimakoli itu. Janjane menungso ya nu kaya wayang. Keyakinan itu masih ada enggak? Dhewek kan garing nglakoni tok lah. Mulane ngerana wong mlebu surga ya ben wong garing nglakoni. Sing mlebu neraka ya ben wong garing nglakoni. Wong kabeh-kabeh kang Allah, ya kan? Itu keyakinan itu pernah bersinggah di dalam hati saya, bayangkan. Nah, hilangnya bagaimana dengan ngaji tadi. Dan memang syaitan itu mencocok itu. Ya dicocok pokoknya siapa baik sing orang haji kesambet dari saudara. Tak ulangi mana ngapura. Siapa baik sing orang haji mesti kesambet gitu. Maksudnya tidak mempelajari agama itu kesambet. Kesambet itu nggak mesti jujur kayak gini. Pemikirannya nyeleneh gitu. Loh Allah tuh ngerana tuh keton gitu loh. Itu kan kesambet namanya, dan macam-macam dari keyakinan-keyakinan yang ujung-ujungnya menyusahkan manusia itu sendiri di dalam menjalani hidup ini. Karena kebahagiaan manusia itu kalau tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya, bagaimana mendapat cita darinya, dan bagaimana akhir perjalanannya, dan kemana dia kembali. Ada hubungan sehingga kuat sekali. Makanya para nabi, para rasul
Kalau antum perhatikan dalam kehidupan mereka, kuat atau lemah? Sangat kuat lah. Itu dibandingkan mereka ya orang bisa. Ya kan? Yang sudah pernah kita kisahkan Nabi Ayub, ya. Sebatas yang kita ingat, kalau nggak 20 ya 80 tahun sakit. Ya kan? Tapi kalau suruh berdoa dia malu. Kalau nggak salah mungkin sakit 20 tahun ya. Kenapa kamu nggak berdoa? Nabi Ayub mengatakan, saya malu. Saya itu hidup dalam keadaan sehat selama 80 tahun. Masa baru diuji 20 tahun sudah, ya kan? Kalau kita diuji 1 minggu aja, apa yang kita ucapkan, wah dulurku kurang ajar banget yakin, wah nasi teka yakin, masya Allah. Pelintang sisan apa ya, wong apa dulurnya meriang betek tiliki, yang meriang orang tilik, kurang ajar gitu. Terus macam-macam, mau kadang orang baru diuji sakit gigi, katanya sakit gigi yang paling sakit ya kan, katanya loh. Yang sakit hati katanya sakit hati yang paling sakit gitu. Pokoknya sakit apa aja, terus sedikit aja katanya paling sakit nih, bayangkan. Berarti dia belum kenal, apa Tuhannya, penciptanya, belum kenal Allah. Nikmatnya jauh lebih banyak, ya kan? Makanya aneh itu, aneh kita didapat ujian sedikit kan rasanya kayak ya Allah, rekasane kapan ditulung, kapan mari. Nabi Ibrahim dalam puncak yang klimak tatkala dilemparkan pakai manjanik menuju api, ya, ditawari bantuan sama malaikat Jibril, tak selamatan kamu apa? Oh, sama kamu saya nggak butuh gitu. Kalau datang kepada kita, banyak mau tak ini orang teka-teka aduh. Ya kan? Ini enggak ya Allah, luar biasa. Maka ini keimanan ini ya Allah, ini yang memunculkan karomah-karomah ya. Seperti misalnya gini, ya, Ibnu Taimiyah itu kan ya namanya tukang sihir, sering begitu ya. Akhirnya Ibnu Taimiyah nantang, ayo masuk ke dalam api gitu. Ternyata tukang sihirnya nggak berani. Padahal ya Allah itu karena keyakinan, tukang sihir nggak berani. Terus lagi tukang sihirnya berjalan di atas udara. Ya. Sini kalau berani di atas udara kita tarung. Dia membaca ayat kursi, tukang sihirnya jatuh. Masya Allah, ini keimanan-keimanan yang bersumber dari kefahaman hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu. Jadi maaf ya, kalau manusia menggambarkan Tuhannya ini seperti pohon, atau seperti dewa, atau seperti dewi, atau seperti, ya bukan itu. Nggak bisa. Nggak bisa dibayang-bayangkan secara akal, nggak bisa. Atau secara perasaan nggak bisa. Makanya kalau setelah ya datangnya agama ini, kemudian orang mengatakan, kamu ngapain? Saya sedang mencari Tuhan. Itu nggak bisa. Adapun Nabi Muhammad SAW itu kan tatkala belum turun wahyu, tahanut. Nabi Ibrahim juga tatkala belum mendapatkan wahyu. Setelah tahu wahyu ya udah tinggalin semua. Nah, sementara wahyu sudah turun. Jadi kalau ada orang mengatakan mencari Tuhan, ini kalian tuh ini belajar ini sudah ada, tinggal mempelajari. Tinggal keimanan saja sudah. Tinggal belajar di sini. Loh, ternyata pembahasan seperti ini termasuk pembahasan akeh singilari. Bayangkan. Singilari sing ngaji apa sing mulang? Sing mulang kadang ya sing ngaji ya pada baik. Sing mulang lah orang mudeng ya kan. Sing ngaji, usahanya kayak jadi paling ini pokok. Coba kita ngajari kayak gini setelah kita ngaji lama atau setelah baru ngaji coba. Lama kan? Muncul ya. Nah tadi orang kayak gemian yang marah sembah kurung siap gitu. Nah ya disampaikan apa ya karena ini membutuhkan apa? Keyakinan yang lebih kuat. Berikutnya, wa huwas sami'ul basir. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan, sedangkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Tetapi tatkala dibayangkan mendengarnya Allah dan melihatnya Allah seperti melihatnya kita, ya enggak seperti itu. Hakikatnya kita nggak bisa tahu karena Allah Maha Agung. Terjadi perbedaan yang sangat jauh. Bukan sangat jauh, terjadi perbedaan yang tidak mungkin disamakan.
Tetapi Allah menggunakan bahasa ini dengan sesuatu yang manusia mudeng. Tapi setelah mudeng, kembalikan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Begitu. Wa kullu ma takhayyala fi dhuhni, dan setiap apa yang takhayyala, yang muncul dalam angan-angan atau khayalan pemikiran fi dhuhni, aw khatrin, atau betikan manusia, dibalin, yang muncul, fa innallaha ta'ala bi khilafi, pasti Allah yang Maha Tinggi berbeda dengan hayalannya dan dengan betikan yang ada pada dirinya. Begitu. Di antaranya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min dzalika, yang bertalin dengan ayat-ayat yang bertalin dengan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy. Beristiwa. Beristiwa itu sering diartikan dengan ala wartafa'a. Ala itu artinya tinggi, wartafa'a itu di atas. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan bersemayam. Bersemayam itu tinggal. Tapi wallahu alam apa ini penterjemahan ini makbulah secara syar'i, saya belum tahu, ya. Karena ini kadang juga dipermasalahkan penterjemahan seperti ini. Tetapi para ulama cuma menyebutkan artinya ala wartafa'a. Nah, ala wartafa'a itu artinya tinggi, wartafa'a di atas. Jadi Allah SWT, ala wartafa'a di atas arsy. Nah, arsy itu apa? Kalau secara bahasa, arsy itu ya mungkin bahasa kitanya adalah singgasana, arsy. Yaitu Allah sebenarnya sangat sayang kan, dengan sesuatu yang manusia itu mudeng. Apakah kemudian arsy Allah yang tadi diartikan dengan singgasana itu seperti bayangan kita? Nah, inilah yang perlu kita bahas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, nah ini tadi sebelum Ar-Rahman al-Istawa kita ada yang keloncatan. Jadi di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dan setiap apa yang terhayal di otak kita atau perasaan kita, maka sesungguhnya Allah itu berbeda. Jadi apa yang terbayang, misalnya Allah mau mendengar, mendengar begini, Allah mau melihat, begini. Yang terbayang di otak kita atau perasaan kita itu pasti berbeda dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetapkan, tetapi hakikatnya ya Allah yang lebih tahu. Begitu. Jadi kita tetapkan dengan apa yang Allah beritahukan. Allah Subhanahu wa ta'ala la yutasawwar fi dzihni wala fi tafkir. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tergambar di pikiran atau di akal. Tidak tergambar. Li'anna huwa a'zam min kulli syai', karena Allah itu lebih besar, lebih agung dari segala sesuatu. Fala yajuzu li ahadin ay yatakhayyala dzatahu subhanahu aw sifatahu, dan tidak boleh bagi siapapun juga menghayalkan zatnya Allah dan juga sifatnya Allah SWT. Tidak boleh menghayalkan, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi, yang ada di depannya manusia, Allah tahu. Wa ma khalfahum, dan apa yang terjadi di belakang mereka. Sedangkan manusia kan tidak tahu apa yang ada di depannya, ya kan? Ya, Indonesia pada tahun 2050 apa yang terjadi? Ya nggak tahu lah. Ya, Indonesia sebelum kedatangan Jepang, apa yang terjadi misalnya sebelum kedatangan Belanda misalnya, ya kan nggak tahu, ya kan? Kepala desa di Progondo sebelum Belanda masuk siapa, gitu kan? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya kan, nggak tahu kan? Nggak tahu. Wong kita juga nenek moyang kita siapa kita nggak tahu kan? Ya katanya dari bangsa Yunan katanya. Yunan itu siapa nggak tahu. Kalau Nabi Adam jelas, tapi asal muasal kita Indonesia itu siapa? Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Ngerti-ngerti sana, ya. Mbahmu kang di, ya buh, ngerti sana. Bahasa itu kang Cina, udu.
Orang Afrika membawa orang ateis. Kita nggak tahu, tapi sana gitu. Allah tahu di belakang kita, di depan kita. Sudah ya. Kemudian Allah mengatakan wala yuhituna bihi ilma, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang ada pada Allah. Nah, jadi ya tidak tahu apa yang ada pada Allah. Di sini dikatakan la yuhituna billah, manusia itu tidak tahu tentang Allah secara ilmunya. Fala ya'lam dzatahu, mereka tidak tahu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'u, dan nama-namanya, wa sifatahu, dan sifatnya, illa subhanah, kecuali dari Allah sendiri. Makanya menetapkan nama yang bukan dari Allah itu tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada. Ya, yang sering dibahas kan seperti wujud. Ya, wujud. Di dalam Al-Qur'an atau hadis itu tidak ada penyebutan wujud. Bersamaan Allah itu ada, wujud kan artinya apa? Ada. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran itu ada begitu enggak. Jadi Allah itu ada tanpa disebutkan di dalam Al-Quran hadis, itu menunjukkan Allah itu ada. Karena segala sesuatu ini berjalan dengan aturan-aturan yang tidak bisa dipungkiri sampai detik ini, belum bisa dipungkiri. Ya. Kalau memang bisa dipungkiri, tolong terbitkan sekali saja matahari dari arah selatan. Bisa atau tidak? Nggak bisa lah, sekali aja. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Nah, jadi begitu. Itu menunjukkan keberadaan Allah SWT. Bahwa yuhitu bimakhlukin, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui makhluknya. Wal makhluk la yuhituna bihi, sedangkan makhluk tidak meliputi Allah. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi udah kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, tanpa kita membayang-bayangkan bagaimananya, ya, hakikatnya kayak apa. Kita tidak tahu. Ya. Jadi kita tahu sebatas apa yang diberi tahu sesuai dengan keagungan yang Allah miliki. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman ala arsyistawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy, ya, beristiwa. Dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifat, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, yang ada dalam Al-Quran tentang masalah ini ada 7 tempat. Di antaranya dalam surat Toha, Ar-Rahman ala arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy, Toha. Kemudian surat Furqan ayat 59, Tsumma stawa ala arsy, Ar-Rahman. Kemudian beristiwa di atas arsy, Ar-Rahman. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, Tsumma stawa ala arsy, kemudian beristiwa di atas arsy, di dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam surat Yunus, dalam surat Ra'ad, kemudian surat Sajdah, surat Hadid. Semuanya menetapkan istiwa Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Ya. Jadi pembahasan-pembahasan ini kadang bingung karena ada orang-orang yang menentangi. Ya, ada yang mengatakan begini, kalau ada santri yang mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy, sobek-sobek bukunya, keluarkan dia dari pondok. Padahal itu ada di dalam Al-Quran, ya kan? Ada 7 ayat. Loh, kok bisa sampai seperti itu? Karena dia membayangkan tatkala kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Allah beristiwa di atas arsy, itu seakan-akan sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Sehingga dia meramakan Allah seperti makhluknya beristiwa. Wah, ditolak. Nah, terus kalau misalnya kita tidak tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, terus maksudnya gimana ayat-ayat ini? Oh, maksudnya itu bukan istiwa gitu, tetapi maksudnya adalah istaula, menguasai. Nah, terus penafsiran istaula itu, adakah Nabi, sahabat, atau Allah sendiri
yang mengatakan begitu, ya nggak ada. Wah, ini pemalingan yang demikian ini, ya dia terjatuh kepada sok tahu dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya. Nah, ini kejebak di sini. Ini sulitnya seperti itu, ya, dalam masalah ini. Nah, jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan istiwa, ya tidak istiwa. Dan itu dipahami oleh para sahabat, oleh Nabi, karena itu bahasa Arab begitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya, sedangkan arash itu tadi kan secara bahasa ya. Adapun secara istilah yang dimaksudkan di sini adalah arash itu adalah atap dari makhluk-makhluk Allah yang besar. Jadi arash itu istilahnya saqful alam, atapnya seluruh alam ini. Jadi atapnya seluruh alam ini namanya apa? Arash. Nah, sekarang gambarannya begini. Sedangkan makhluk-makhluk Allah SWT disandarkan atau dibandingkan dengan arasnya itu sangat kecil sekali. Ya, jadi makhluknya Allah semuanya dibandingkan arasnya itu sangat kecil sekali. Dan arasnya Allah ini adalah yang paling besarnya. Sebagaimana, ya, jadi makhluknya Allah yang paling besar itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan arash. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah mengatakan wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah seluas langit dan bumi. Ya kan? Al-Baqarah. Sedangkan kursi itu bukan arash. Karena telah datang di dalam sunnah Rasulullah SAW, berapa sih perbandingan besarnya arash, ya, dibandingkan dengan kursinya Allah? Perbandingannya, ya, jadi kursi tadi, ya, gambaran besarnya seluas langit dan bumi. Nah, sekarang bagaimana besarnya arash? Nah, besarnya arash dibandingkan kursinya Allah, ibaratnya kursinya Allah itu adalah cincin, halqah. Cincin, ya, halqah. Kemudian cincin ini dilempar ke lautan padang pasir. Nah, itu arsy Allah. Ya, besar atau kecil? Sangat besar sekali dan tak terbayangkan. Makanya benar ya, manusia itu zuluman jahula. Sangat zalimnya dan sangat jahilnya karena tidak kenal Allah. Jadi manusia itu gampang sekali terjadi perubahan rasa. Terjadi perubahan apa? Rasa. Maka kita berlindung pada Allah ya. Aja nantikanlah ya. Gara-gara ya wis ngisi pengajian, agak sing seneng ya kan. Pangkatnya tanda naik gitu kan. Nah, biasanya terus sombong itu. Sombong gitu. Gimana? Apakah sing ngisi pengajian kok ya ora sing bidah kabeh mone setitik. Suwe-suwe sombong, sing jabatane sombong, sing mau ora ayu dadi ayu, sombong apa sombong? Sombong. Itu wis kayak gitulah manungsa, ya Allah. Nah, kenapa dia sombong? Ini menunjukkan dia tidak paham tentang Allah SWT. Makanya tatkala para ulama dipuji, dia mengatakan, jikalau mereka tahu tentang diriku, saya mereka akan menaburkan pasir di atas kepalaku. Kemudian bahkan Umar bin Khattab itu yang dikatakan, Masya Allah ya, sahabat Rasulullah yang paling mulia kan siapa? Abu Bakar, kemudian apa? Umar. Itu Umar pas lagi, ya lagi apa terus pergi, kemudian mengatakan ke tembok, ya, hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Pernah lagi Umar mengatakan, duhai kiranya aku jadi lantai ini. Karena mereka merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Masya Allah, ini namanya inkisar. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, la ya'rifunal inkisar, tidak tahu berkeping-kepingnya hati hamba ini di hadapan Allah itu memang rendah, nggak ada apa-apanya. Ada kisah lagi dikit. Waktu itu kan Umar bin Khattab kalau nggak salah ngirim pasukan ke mana ya? Ke Syam kalau nggak salah, ke Syam. Syam kan jauh. Ya ada Palestina, ada Syria, ada ke Syam.
Nah, tatkala ke Syam ini kan ternyata pasukan Umar itu menang di Syam gitu. Akhirnya pasukan pembawa berita ini dengan kekuatan kuda yang sangat cepat gitu ya, ingin menyampaikan berita itu. Wah, semakin dekat dengan Madinah semakin cepat. Nah, kemudian ada orang yang senantiasa nunggu di ujung batas Madinah, ya, nunggu di ujung Madinah gitu kan. Wah, terus akhirnya karena ini ingin menyampaikan berita kemenangan, ya, gimana apa yang terjadi dalam pasukan? Ya, orang itu mengatakan nanti akan saya sampaikan kepada khalifah. Lari terus buantar gitu kan. Akhirnya Umar bin Khattab juga ngejar juga pakai kuda yang besar lagi. Bagaimana berita pasukan? Nanti akan saya beritanya sampaikan kepada khalifah. Terus gitu, cepet. Umar itu juga cepet. Sampai akhirnya ke istana khalifahnya Umar bin Khattab. Saya ingin ketemu dengan khalifah. Gitu. Ya saya khalifahnya gitu. Kamu tadi yang ngikutin saya, iya yang ngikutin kamu. Seorang khalifah menunggu berita sampai di sana, gitu kan? Sampai di ujung perbatasan. Seorang khalifah menunggu berita sampai di sana. Umar bin Khattab menjawabnya gimana? Betapa jeleknya pemikiran kamu, gitu. Kan berarti dia suudzon kepada Umar bin Khattab yang jadi khalifah, tidur paling nunggu notifikasi, laporan. Kan jelek banget gitu loh. Emangnya kan kalau bahasa kita loh, emangnya gue kagak beriman apa gitu kan? Emangnya gue kagak takut sama Allah apa? Emangnya lu doang yang menjadi hambanya Allah apa? Betapa jeleknya pemikiran lu gitu. Kalau bahasa kita. Jadi beliau nggak pernah tenang, terus nunggu berita. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ini yang dihasilkan tatkala orang mengenal apa? Allah. Jadi ya Allah. Sehingga kadang mereka pakai pakaian yang bagus, pakai kuda yang bagus, pakai istana yang bagus, ya kan? Bukan karena mereka cinta. Cuman kadang karena lawan-lawannya ini, kalau kita tidak menyikapi hal-hal yang sama, ini berbahaya bagi kita. Tatkala kemudian Syam bisa ditaklukkan oleh pasukannya Umar bin Khattab, kemudian ditaruhlah ya Muawiyah bin Abi Sufyan di sana, di Syam. Dan ada berita Umar bin Khattab mau kunjungan ya kenegaraan ya ke negeri ya, dulu bukan negara yang berbeda tapi negara yang satu, kunjungan ke wilayah gitu. Akhirnya disambut dengan pasukan perang yang kuat dan gagah berani ya oleh Muawiyah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Muawiyah, kok kamu sambut saya begini sih gitu. Akhirnya Muawiyah mengatakan, kita itu di lingkungan ini yang berbahaya ini. Kalau misalnya saya tidak menyambut, bahasa kitanya panjenengan gitu kan, bahasa Jawanya, panjenengan nyambut antum seperti ini, maka akan dinilai lemah oleh musuh-musuh yang kita tidak tahu dia berada di mana, sehingga akan membahayakan kita. Begitu. Jadi mereka tetap tidak suka dengan hal-hal yang sebagaimana berjalan sebagaimana umumnya kehidupan apa? Manusia. Manusia kalau di subja-subja senang atau nelangsa? Senang. Kalau orang beriman nelangsa, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya kan? Itu sebabnya karena mengenal apa? Allah. Cerita lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa. Ini sebenarnya agak-agak berat loh, tapi nggak apa-apa ya. Di dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, tatkala Imam Ahmad itu kunjung ke tempat orang mantu gitu ya, mantu di masa Imam apa? Ahmad. Ternyata ada dekornya gitu, ada dekornya, mungkin nggak sampai musik. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, zayyun majus, zayyun majus. Ini dekornya orang Majusi, pergi, bayangkan. Masya Allah. Ini kalau Rasulullah atau para sahabat hidup di masa kita, waduh ya Allah. Jadi dulu ada juga yang pakai jingle kayak gitu ya. Ada yang rambutnya disambung ya, dikepang yang bukan rambutnya. Langsung dibawakan ada Rasulullah SAW, man tashabba bi ghairi ma la yu'tihi kala bisi thawbaizur. Barang siapa yang berpenampilan pada perkara yang dia tidak miliki,
maka seperti memakai dua pakaian kedustaan. Kalau di zaman kita ini kan hampir semuanya berbau apa? Dusta. Nah, ini artis-artis orang tahun ngaji sih, jadi pewot sedikit, operasi plastik, dempul, ya kan? Bibirnya ireng ya lipstik, ya kan? Kurang dhuwur ya pakai jingle, ya kan? Entah pundaknya kurang menutup ya sebagai mendudukan, ya kan? Sehingga tampilannya apa? Menarik. Ini ya Allah, memang orang kalau tidak kenal Allah, jiwanya itu lemah. Jadi kalau dipuji seneng banget, kalau diikuti seneng banget. Padahal ini pujian ya, pujian, sanjungan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ittaqul madah fa innahu dzabh. Hati-hati kalian dari pujian, sesungguhnya itu adalah sembelih. Jadi kadang orang sudah dipuji-puji, merasa di atas, qadarullah setelah di atas malah jatuh. Nauzubillah, kita berlindung ya. Makanya Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, telah memenangkan orang-orang yang bersendiri. Jadi kembali lagi kepada pembahasan Arsy, ini ada di 7 ayat ya. Jadi Arsy-nya Allah itu adalah atap alam, dan ternyata surga Firdaus itu dia di bawahnya apa? Arsy. Ya, di bawahnya apa? Arsy. Tapi waktunya kayaknya sudah habis ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi kursinya Allah seluas langit dan bumi. Nah, kursinya Allah itu dibandingkan Arsy itu, kursinya Allah ibaratnya cincin yang dilemparkan di tanah padang pasir yang luas, lautan padang pasir. Itu bandingannya begitu. Ya, itu Arsy Allah. Dan Allah ala wartafa'a alal arsy. Sedangkan Allah itu tinggi di atas arsy. Dibayangkan ya, otak kita tetap nggak bisa lah perbandingan. Loh, tadi kok ada perbandingan? Ya dengan perbandingan yang otak kita mudeng. Tapi hakikatnya kayak apa itu tidak mudeng. Luasnya langit aja berapa meter, ya kan? Jumlah bintang berapa juga kita nggak tahu, ya kan? Padahal bumi itu kan yang sahih ada berapa? 7. Langit ada 7. Wah, ini berapa coba? Meterannya karo apa barangan juga, ya kan? Jadi tetap nggak bisa, hakikatnya nggak bisa. Makanya dalam hal-hal yang demikian ini jalurnya adalah iman. Ya, imanan, tasdiqan, wa taslima. Ini saja yang bisa kita pelajari. Ya, semoga menambah kekuatan iman kita dan kenalnya kita kepada Allah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Saya pernah mendengar tentang apa hadis apa yang begini ya. Tafakkaru walahulillah, tafakkaru walahulillah. Kemudian yang hubungannya dengan agar sholat khusyuk itu apa? Sholatlah kamu seakan-akan kamu diawasi oleh Allah. Jadi begini, ini pembahasannya sudah pernah kita bahas ya. Nah, itu yang ya, itu ihsan tadi ya kan. Ya. Jadi ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, itu dengan cinta. Ya, dengan apa? Cinta. Karena yang namanya orang cinta, walaupun tidak melihat, seakan-akan melihat apa tidak? Misalnya kita sangat cinta sekali kepada anak kita, udah 5 tahun nggak ketemu, coba. Kadang wajahnya terbayang nggak? Terbayang. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah ya. Kesepuan, kan udah mengarungi kehidupan berumah tangga lama ya kan? Kan terasa jadi kayak hambar gitu. Nggak seperti pengantin anyar kan gitu. Tatkala pisah, ini wajah istri tadi yang terasa hambar muncul nggak? Muncul. Suami yang dianggap hambar muncul nggak? Muncul. Berarti ada cinta yang tidak terungkap, coba. Jadi kalau orang cinta nggak kelihatan, seakan-akan melihatnya. Anta bidallaha ka'annaka tarah. Jadi kita dengan cinta. Ya, dan kita seperti ini dimudahkan sebenarnya juga sebabnya adalah cinta. Jadi kekuatan amalan adalah cinta, yaitu cinta kepada Allah. Berikutnya, fa illam takun tarah, dan apabila engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu dengan takut.
Contohnya misalnya gini, tolong kamu selesaikan rumah saya dengan baik. Kalau enggak, nanti saya ganti tukang baru. Tapi kalau baik nanti ada bonus. Ya, kira-kira orang ini mengerjakan dengan baik atau sembarangan? Dengan baik. Kalau enggak, cutat ganti baru. Karena takut karyawan-karyawan yang ada di pabrik-pabrik nurut-nurut kerjanya kok. Ya, nurut-nurut karena takut. Jadi orang beribadah kepada Allah dengan dua perkara ini, dengan cinta dan dengan takut. Kemudian tadi tafakkaru fi khalqillah, gimana tadi? Fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, jadi berpikirlah tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Jadi kalau kita lihat dari lafaz ini dengan pemahaman yang benar, berpikir tentang zatnya Allah, ya, selain daripada apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadits, itu satu perkara yang memang manusia tidak mampu. Karena saking besarnya dan sebagainya, kan buat apa gitu kan? Buat apa? Misalnya berapa sih lebarnya arasy gitu? Ya kita ukur dulu lebarnya bumi, ya, ngapain juga kan? Nanti nggak boleh, ya kan? Nah, tapi tatkala kita melihat tentang kebesaran makhluk Allah, ya, sebelum jauh keluar, kita memperhatikan apa yang ada berdiri kita sendiri. Diri kita adalah ciptaan Allah, dan ciptaan Allah itu menunjukkan kebesaran Allah. Makanya ada, ya, penjelasan, ya, barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mengenal makhluknya. Tatkala kita mengenal Allah SWT sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi tentang sifatnya dan namanya, maka di sini kita juga melihat, ya, betapa agungnya Allah, yang keagungan Allah di dalam ciptaannya tidak bisa diadopsi oleh manusia sampai kapanpun. Walaupun sekarang sudah muncul AI, kemudian sudah muncul komputer kuantum, kemudian yang lainnya. Katanya sekarang yang teknologi tertinggi kan ada AI, kemudian Cina mengeluarkan komputer kuantum, terus satu lagi. Itu tetap tidak bisa, karena pada tubuh manusia itu bukan hanya punya ini. Manusia itu coba ini kan sensornya tinggi sekali, ini raba, ya kan, matanya juga, ya kan. Kemudian ada rasa, coba. Rasanya ini luar biasa ini. Itu rasa, ya. Makanya manusia coba sama-sama ngomong, ambil, misal, ambil. Maaf Pak, apa bisa diambil ya? Dirasa sama atau beda? Datang ke sini, Mas, bisa nggak datang ke sini? Aku dari rindu. Rasanya beda atau sama? Nah, itu padahal maknanya kan sama, suruh ngambil, suruh datang kan. Coba sekarang ya, misal ini ada penyanyi, suaranya bagus, ya kan, tampilannya menarik. Ini bukan penyanyi, suaranya jelek, tampilannya jelek. Melafadzkan lafadz yang sama, dirasa beda atau sama? Alat cempreng. Itu baru sisi rasa, belum. Ini ada penelitian, ya, tatkala manusia menaruh kamera di dalam, ini kan wanita itu ada yang namanya ovarium, ada yang namanya ini macam-macam gitu kan. Ya kan? Nah, itu diteliti itu. Ya kan, ada spermatozoid sama indung telur gitu kan. Ada di sini, ya, reproduksi wanita. Ternyata itu pemandangan yang sangat menakjubkan. Jadi ibarat itu di AW-AW gitu. Terus perkembangannya, terus ini juga perjuangannya luar biasa. Jadi sperma yang bisa membuai indung telur yang keluar dari rahim ibu kita itu mengalahkan sperma yang lainnya, spermatozoid yang banyak sekali, coba. Itu luar biasa menang jadi kita. Itu baru itu. Apakah cuma itu? Ya enggak lah. Rambut ini coba bayangkan, siapa yang nyuruh putih coba? Kenapa putih? Saya makannya masih sama, tempe sama, nasi sama. Dulu hitam, sekarang kok putih gitu, coba. Siapa yang nyuruh putih coba? Ya enggak? Kenapa saya nggak bisa lari lagi? Dulu waktu kecil suka lari, sekarang kok gerakannya lamban. Itulah, nggak bisa dilawan. Karena itu makhluknya Allah. Itulah jadi, ya Allah, makanya pokoknya kesambet lah naik orang ngaji. Iya, kesambet, jadi banyak sekali orangnya.
Kesambet, maknanya kesambet itu dibawa oleh syaitan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan selain daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah itu adalah wasawis syaitan. Selain dari ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah bisikan apa? Syaitan. Dan itu nggak ada rampungnya terus. Mulanya ahli dunia itu jadinya kesel. Cuman mau ngaji abot. Makanya yang sudah ngaji jangan bosan ngaji, jangan. Nanti keluar dari ngaji repot. Ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan tadi. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Sudah nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.